لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عبدك ورسولك الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله أيضا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 18. Ba'asyirul muslimin rahimakumullah, senantiasa mengajak diri pribadi kita, baik secara fardiyah pribadi kita maupun secara ijtimaiyah sosial bermasyarakat kita, dengan status keimanan ketakwaan kita kepada Allah, selalu untuk ta'atus bi nikmah, memperbarui syukur kita kepada Allah atas nikmat rahmat hidayah, diberikan kesehatan, diberikan oleh Allah waktu sempat. Dua hal ini selalu kita fahamkan sesuai dengan hadis Rasulullah, ni'matani maghdubani kasiru minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang selalu diremehkan, dilupakan, dilalaikan kebanyakan manusia, adalah sehat dan waktu sempat. Maka dengan sehat dan waktu sempat inilah kita pakai untuk selalu beribadah kepada Allah secara zulfa sedekat-dekatnya, dengan tasdidul aqidah wa tarbiyatul iman, pemurnian akidah dan peningkatan kualitas iman takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan konsep bermuhasabah, introspeksi diri, menambah tadzakur ingat kita kepada Allah untuk proses ketakwaan yang sempurna di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan risalah kenabian beliau, kita sebagai umatnya berusaha menjadikan diri kita umat dan wasatah, umat wasatiyah, umat moderat. Apa umat moderat itu? Saya mengutip perkataan almarhum Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif Kemna, salah satu ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, menafsirkan ayat 143 dari Quran surah Al-Baqarah, wa kadzalika
Demikianlah kami jadikan kalian semua, kata Allah, sebagai umat wasatiyah, umat moderat. Umat moderat itu hati kita bersih dari kesyirikan, memurnikan ketauhidan akidah kita, tandikul akidah minar rawasi wasyirik namanya, membersihkan, memurnikan akidah keyakinan kita kepada Allah dari penyakit-penyakit kesyirikan, dan akal pikiran kita selalu mau menerima kebaikan, pemikiran yang baik, pemikiran yang berkemajuan, sehingga dinamika di dalam berbuat itu selalu diikuti sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi hatinya, keyakinannya selalu memurnikan akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga konsep moderat ini baik secara akidah, ibadah, dan akhlak bermuamalah sesuai dengan contoh Rasulullah. Disitulah dengan konsep qudwah hasanah atau uswatun hasanah seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, yang selalu berusaha untuk menjadikan diri kita istiqomah dalam bertakwa, dengan harapan setinggi langit, dengan harapan semuanya adalah diniati ibadah kepada Allah, yang endingnya adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang endingnya itu adalah semuanya haruslah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, hidup dan matiku, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan yang sesungguhnya dalam konsep kehidupan, sehingga semuanya adalah karena lillah, karena Allah, sehingga membawa keberkahan barokah di dalam kehidupan kita. Nah, untuk mensikapinya itu para jemaah sekalian, bagaimanakah kita ada cara dengan konsep ibadah yang benar, dengan harapan yang setinggi langit itu, kita dihadapkan dan selalu dekatlah dengan masjidnya Allah sebagai pusat dakwah, sebagai pusat dakwah, pusat ibadah, pusat kajian. Dengan di situ rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, salah satu hadis Rasulullah, 7 golongan yang nantinya diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Apa itu? Orang yang hatinya selalu tergantung pada masjidnya Allah. Kalau nggak ke masjid itu nggak enak. Kalau nggak jamaah ke masjid nggak enak. Kalau nggak ikut pengajian-kajian nggak enak. Rindu dengan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Quran surat At-Taubah ayat 18, Allah memahamkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man 'amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah wa 'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Di situ Allah pakai hafid takkir namanya. Dalam tafsir Nahbusornya itu adalah huruf untuk memahamkan kesungguhan akan kebenaran firman Allah. Innama itu hafid takkir namanya. Sesungguhnya hanyalah benar-benar yang selalu ya'muru masajidallah, orang selalu memakmurkan masjidnya Allah
maka tiada lain yang pertama kriterianya kata Allah, man amana billah, yaitu orang yang selalu beriman percaya kepada Allah. Orang kalau nggak punya iman nggak akan mau ke masjidnya Allah. Rumahnya dekat masjid, kalau nggak punya iman melengos saja nggak mau, apalagi mau sholat di situ. Maka konsep iman ini sebagai sentral kebaikan, akidah yang benar, selalu kita tanamkan keimanan itu dalam hati kita. Maka iman dalam ilmu akidah tauhid yang pertama adalah tasdiqun bil qalbi, pembenaran dalam hati Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua, iqrarun bil lisan, diucapkan, diikrarkan dengan lisan mulut lidahnya dengan kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa pemahaman sederhananya? Orang itu kalau punya iman selalu irit dikir dengan kalimat thayyibah, maka di bawah alam sadarnya mendapatkan rezeki mengucap alhamdulillah. Kalau toh jatuh keselio kepleset, maka dia mengucap innalillah. Tetapi kalau orang nggak punya iman, karena sudah terbiasa berkata kotor dan sebagainya, maka ketika kepleset jatuh bukan innalillah, tetapi akan mengatakan kalimat kotor, misuh, mengumpat dan lain sebagainya. Yang ketiga dalam ilmu akidah tauhid adalah wa amal bil arkan. Amal bil arkan itu diwujudkan amal perbuatan. Dalam bahasa sekarang diaplikasikan di dalam kehidupan. Maka aplikasi inilah sebagai wujud dalam Al-Quran, namanya aminu wa amilus salihah. Beramal soleh diwujudkan dengan amal perbuatan. Contoh sederhana, kita punya iman. Kalau makan pakai tangan kanan, tapi kalau pakai makan dengan tangan kanan kiri nggak boleh. Contoh ote-ote, tahu isi dan sebagainya, ada petis, ada cabenya. Kira-kira kita istiqomah pakai tangan kanan ataukah dengan kanan kiri yang kita pakai? Ini contoh sederhana dalam hidup. Karena apa? Aplikasi dalam kehidupan itu tadi. Kemudian yang kedua kata Allah, wal yaumil akhir, dan percaya pada hari akhir. Artinya orang yang punya iman sebagai wujud di dalam kehidupannya, percaya hari akhir. Rukun iman yang kelima adalah percaya hari akhir itu. Maka hari akhir awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah, kata Rasulullah, itu adalah sholat. Maka lagi-lagi sholat sebagai patokan utama, sentral yang utama. Maka selalu kita ini menjaga kualitas sholat kita. Ketika hari akhir semuanya akan dihisab, maka yakinlah akan itu, sehingga investasi amal kebaikan adalah ketika di dunia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amal kebaikan yang baik sekecil apapun akan dihisab oleh Allah dan akan ditunjukkan, diberikan pahala. Begitu pula sebaliknya, siapa saja yang berbuat yang kejelekan, walaupun sebiji zat yang kecil itu tadi, maka dia akan mendapatkan balasan itu. Jadi lagi-lagi adalah hari akhir sebagai kita yakini tadi, sehingga memotivasi kita untuk selalu beribadah dengan kebaikan. Yang ketiga kata Allah, wa aqamas shalah, selalu mendirikan sholat. Di Al-Quran itu Bapak, pakai sholat itu selalu pakai kata aqama yuqimu, mendirikan. Tidak pernah pakai fa'ala yaf'alu atau yaf'alu, mengerjakan.
Artinya apa? Sholat itu pakai aqama yuqimu adalah mendirikan. Mendirikan itu lebih susah daripada mengerjakan. Mengajak orang lain untuk sholat berjamaah, sebagai kepala keluarga mengajak anak istrinya untuk sholat berjamaah, maka tentunya mengajak sholat berjamaah ke masjid, ada azan, kemudian ada qamat, di situ mengajak mendirikan sholat. Kalau mengerjakan selesai ya sudah, itu mengerjakan. Tetapi mendirikan lebih susah karena mengajak orang lain untuk mendirikan berjamaah sholat itu. Sehingga hadis Rasulullah jelas ketika sholat berjamaah, sholatul jama'ati afdalu aw afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajat. Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih istimewa pahalanya daripada sholat sendirian dengan pahalanya 27 derajat itu. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa atas zakat, menunaikan zakat. Zakat ini artinya itu suci. Zakat itu suci. Sehingga konsep zakat itu identik dengan bulan suci Ramadan, zakat fitrah dan zakat mal. Mal itu harta, fitrah itu adalah kesucian. Sehingga zakat itu adalah suci, sehingga kewajiban yang harus kita tunaikan sesuai dengan Islam selama 1 tahun itu. Sehingga zakat mensucikan hati. Kenapa? Yang kita keluarkan adalah harta kita, tapi yang dibersihkan itu adalah hati kita. Tapi yang dikeluarkan harta kita, karena pada dasarnya manusia itu adalah kedunya. Kedunya itu suka harta yang berlebih-lebihan, iri, dengki. Maka dengan konsep zakat itu membersihkan hatinya biar tidak selalu kedunya, hartanya, iri, dengkinya. Orang yang normal mesti suka harta, tetapi tidak boleh kedunya, kata orang Jawa begitu. Kemudian yang terakhir kata Allah, walam yakhsha illallah. Dan di dalam sikap hidupnya, sikap tingkah lakunya, di dunia kerjanya, apapun kondisinya, apapun yang dia perbuat, semuanya tidak takut kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam konsep hidup inilah maka ada konsep barokah dalam hidup. Kerja jangan sikut sana sini, kerja yang baik, bukan hanya dilihat pimpinan, direkturnya. Ada direktur, ada pimpinan atau tidak ada, dia kerjakan secara profesional dan sebagainya. Dan kemudian tidak iri-iri yang sesama saudara dan sebagainya. Banyak sekarang ini di dunia kerja kadang-kala mohon maaf antar teman, mohon maaf saling sikut-sikutan dan sebagainya. Sehingga konsep walam yakhsha illallah, jadikanlah semua itu karena Allah, dan kita takut ada Allah yang mengawasi kita. Sehingga di dalam hidup kita, dalam rel kebaikan-kebaikan, membawa manfaat, membawa masyarakat, rizki yang halal thayyibah diberikan kepada anak istri kita, membawa barokah. Itu dalam hidup. Sehingga 5 konsep ini kata Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka semoga saja orang yang istiqomah dengan harapan yang tinggi sekali tadi karena Allah selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dalam hidupnya, dalam konsep kebaikan. Nah, mudah-mudahan para jamaah sekalian dengan satu ayat ini memahamkan diri kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah jadi orang yang bertakwa, istiqomah jadi orang muslim yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi at'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin abdika wa rasulika al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah khutbah yang kedua kita tutup dengan doa, bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa waghfir dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa tuqatil yadhkurkum fad'uhu yastajib lakum wa la ilaha illallah. Aqimussalam. Allahu Akbar.